Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat subuh yang berhadir menembus kegelapan malam karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi telah berjanji dia akan diganti dengan cahaya yang terang benderang di hari kiamat nanti insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan lanjut pembahasan tentang pahala-pahala yang akan kita dapatkan dengan amal soleh kita. Di pertemuan kita yang lalu, setelah kita membahas tentang betapa besarnya kemuliaan dan pahala yang didapatkan orang-orang yang mengumandangkan azan, lalu yang terakhir kita membahas ada satu amalan yang hendaknya dipelihara, yaitu di antara azan dan iqamah. Setelah selesai kita melakukan qabliyah atau salat sunnah qabliyah, maka gunakan kesempatan untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Bahkan seandainya tidak terlalu perlu, maka abaikan amalan yang lain. Perbanyaklah doa, karena di situ tempat mustajabah doa. Jadi tidak usah baca Quran, apalagi berbicara, abaikan zikir, karena memang di situ tempat khusus untuk didengarkan doa oleh Allah. Artinya itu yang diutamakan. Walaupun boleh beramal lain, tapi utamakanlah untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Maka Allah akan berikan apapun yang kita minta, walaupun cara Allah berikan tentu berbeda dengan cara yang kita fikirkan. Diingat kembali ini sebelum kita sambung, bahawa Allah kalau mengabulkan doa dengan 3 cara. Ada kalanya dikabulkan langsung di dunia, apapun yang diminta. Kalau tidak begitu, maka Allah akan hindarkan keburukan sejumlah dengan doa yang kita minta. Kita tidak kaya setelah kita minta kaya, tapi Allah hindarkan kita dari penyakit yang seakan-akan kalau kita sakit, maka kita mengeluarkan harta seperti orang kaya mengeluarkan harta. Maka dijagalah tubuh ini dari penyakit-penyakit yang menyebabkan banyaknya harta yang keluar. Ini cara Allah mengabulkan. Yang kedua, kalaupun tidak begitu, kita sudah miskin, tetap sakit,
padahal doa kita banyak, maka Allah ambil cara ketiga, yaitu ditabung semua doa-doa kita lalu dibuka celengannya di akhirat, maka semua penderitaan kita diganti oleh Allah dengan keindahan surga. Dan salah satu penyebabnya banyaknya tabungan doa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Nabi di dalam hadis yang sahih. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Sawabus salati mutlaqan. Setelah kita berdoa antara azan dan iqamah, kumandangkanlah iqamah, lalu kemudian mulailah Nabi membicarakan tentang amal yang terbaik berikutnya, yaitu as-salat. Jadi ini tentang betapa mulianya orang-orang yang melakukan salat. Terutama yang dimaksud di sini adalah salat wajib. Salat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah sebaik-baiknya amal. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang pertama dalam kitab ini, dari Thawban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, istaqimu wa lan tuhsu. Rasulullah menyebutkan pertama, istiqamahlah kalian, wa lan tuhsu, walaupun kalian tidak mampu. Jadi maksud Rasulullah adalah istiqamahlah kalian dalam beribadah, dalam beraqidah dan ibadah, walaupun untuk istiqamah dengan sempurna, lan tuhsu, kalian tidak akan mampu. Jadi menetapkan hati di atas satu amal terus-terusan atau istiqamah, itu perkara yang menjadi pandangan Allah kepada hamba. Karena ketika Rasulullah SAW datang seseorang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, berikan aku wasiat atau nasihat yang setelah ini aku tak akan lagi bertanya kepadamu. Maksudnya berikan yang paling penting, yang aku tak perlu tanya kedua kalinya kepadamu. Apa jawaban Nabi? Istaqimu, mohon maaf, aminu summa istaqimu, berimanlah kemudian istiqamahlah dalam imanmu. Jadi istiqamah ini penting sekali, karena banyak orang yang tak mampu melakukannya. Dalam surat Hud Allah mengatakan fastaqim kama umirta, beristiqamahlah sebagaimana engkau disuruh oleh Allah. Dalam surat Fussilat, saya lupa nomor ayat, Allah menyebutkan innal ladzina istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, orang-orang yang beristiqamah, innal ladzina qamu summa istaqamu, orang-orang yang mendirikan ibadah lalu istaqamu, lalu mereka beristiqamah terus-terusan. Jadi yang salat tahajud tiap malam salat, yang sedekah selalu sedekah, yang salat sunnah qabliyah ba'diyah selalu dia lakukan. Jadi dia jaga betul amal itu, karena sebaik-baiknya amal bukan yang banyak, tetapi yang istiqamah, yang dawam, selalu, walaupun cuma dua rakaat tapi dawam, selalu dia lakukan. Bukan orang yang melakukan amal banyak tetapi hanya menjelang kampanye saja, menjelang pemilihan wali kota, berbinai ke lumayang masjid, kemudian sedekah di mana-mana. Begitu tidak terpilih, anak degeli masjid.
Bukan begitu beramal, itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang disukai oleh Allah? Ahabbul a'mal ila Allah, kata Rasulullah, amalan paling disukai adalah adwamuha wa in qalla, iaitu engkau melakukannya secara kontinu, terus-terusan, walaupun sedikit. Dan di antara kelebihan orang istiqamah tadi disebutkan, allazina qamu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah itu, malaikat selalu dekat dengannya, ya. Dikirimkan doa oleh malaikat, didoakan oleh malaikat, diberi rahmat, ya, oleh Allah melalui permohonan para malaikatnya, ya. Dan itu dia akan terus dijaga sampai kematiannya. Nah, ini pertama nasihat Nabi dalam hadis ini. Namun ada kalimat walan tuhsu, engkau tidak akan mampu. Maksudnya kita disuruh istiqamah semampu mungkin, walaupun kita tidak mampu untuk betul-betul sempurna, tidak mampu. Jadi hari ini kita betul-betul kita jaga. Bisa jadi terhalang oleh sakit, terhalang oleh pekerjaan. Hari ini kita sedekah, bisa jadi besok kita lupa. Jadi yang sempurna setiap hari itu kita tidak mampu, kata Nabi. Tadi malam kita tahajud, kemarin malam tahajud, minggu lalu tahajud, setiap malam tahajud. Bisa jadi nanti malam kita terlambat bangun, terlalu lelah. Atau ada kalanya orang mengalami futur, masa futur. Masa futur itu masa lemahnya iman. Tiba-tiba ia berdua, ya, muncul rasa malas. Biasanya semangat berjamaah, semangat, semua semangat, puasa Senin Khamis semangat. Tiba-tiba muncul rasa malas. Nah, ini adalah salah satu fitrahnya manusia. Iman kita naik turun. Kalau imannya malaikat stagnan, terus begitu saja iman malaikat, ya, dan mereka tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada yang menurunkan iman mereka, dan mereka tidak perlu menaikkan imannya, karena mereka orang-orang yang selalu taat, makhluk yang selalu taat, ya, disuruh pegang arasy pegang, disuruh sujud saja. Iman para nabi dari hari ke hari semakin naik, tidak turun-turun imannya para nabi. Nah, imannya selain nabi seperti kita itu naik turun. Kadang-kadang lagi naik. Kalau lagi naik, Masya Allah, dengan isteri baik sekali, selalu dibawa pulang martabak, mie goreng, pakai telur. Yang tengah itu iman, matapu nak buah, ya. Dodol yang 1000 pun dah bawa pulang, ya. Tapi kalau sedang naik, Masya Allah, luar biasa. Dengan anak-anak juga begitu. Nah, itu keadaan orang yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting berusahalah. Yang penting berusahalah. Jadi kayak mana kondisi kita kalau sedang mengalami masa futur, masa lemahnya iman? Ya, beribadah semampunya, tapi satu kata para ulama, jangan sampai bermaksiat. Jadi kalau sedang tak mampu salat tahajud, ya tak masalah, tinggalkan. Nah, kalau sedang malas melakukan salat duha, ya tidak masalah, tinggalkan. Yang jangan jatuh ke maksiat. Jadi sedang turun iman, tiba-tiba kita berzina. Ya, ketika iman sedang turun, tiba-tiba kita mencuri. Itu yang jangan. Masalah kita meninggalkan amal-amal yang sunnah selama kita tak bermaksiat, itu insya Allah nanti naik lagi imannya, ya. Jadi ini kondisi manusia. Lalu kemudian barulah Rasulullah mengatakan, setelah disuruh istiqamah, dan Rasulullah mengatakan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah sebaik-baiknya amalmu adalah salat. Jadi maksud Rasulullah, ini yang kalian harus jaga, istiqamah dalam salat. Setelah kita istiqamah
dengan meyakinkan diri bahwa Allah Tuhan kita, Muhammad Nabi kita, amalan yang betul-betul harus istiqamah adalah salat, karena dia adalah sebaik-baiknya amal. Makanya kunci amal adalah salat. Sebaik apapun amal yang lain, kalau tidak salat, maka tidak akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak taubat dan mati dalam keadaan tidak salat. Ini urung-urungnya kan kadang-kadang aneh, semayang tak ada, hana ke semayang, tapi menyoba bulan Maulid gemabih, semayang hana. Dia yang sedang dia bicarakan tentang Nabi, yang sedang dia peringati tentang kemuliaan Nabi. Sedangkan Nabi banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan tentang kewajiban salat. Kemudian Nabi mengancam orang-orang yang tak salat. Allah mengatakan bahawa semua yang meninggalkan salat sampai mati, maka nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam neraka Saqar. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka Saqar, qalu ma salakakum fi Saqar, apa yang membuat kalian dicampakkan ke dalam neraka Saqar? Penduduk itu menjawab, lam naku minal musallin, di dunia kami tidak salat. Nanti disambung lagi, walam naku nut'imul miskin, kami tidak pernah beri makan ke orang miskin. Jadi penyebab utama neraka adalah tak salat. Dalam hadis lain disebutkan, man tarakas salat muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia telah mengumumkan kekafirannya. Dia umumkan, dia pamerkan kekafirannya. Jadi dia sudah dianggap seperti orang kafir. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al-farqu bainana wa bainal kufri as-salat. Perbedaan antara kita dengan kafir adalah salat. Maksudnya apa? Kalau tidak salat berarti kafir. Cuma para ulama mengatakan kafirnya kafir amali, kafir amalan, bukan kafir aqidah. Kalau kafir aqidah itu murtad, ini kafir amalan. Jadi dianggap amalannya sama seperti kafir. Kenapa? Satu-satunya amal yang tidak mau dilakukan oleh orang kafir adalah salat. Kita puasa, mereka punya puasa, sering mereka puasa Pak di hari-hari tertentu itu. Kita sedekah, itu orang-orang Nasrani, Yahudi banyak sedekahnya itu. Bahkan mereka berikan ke seluruh dunia, NGO macam banyak mereka itu. Kita naik haji, mereka punya tempat suci sendiri yang mirip dengan gaya kita melakukan ritual haji. Jadi ada semua yang sifatnya jenisnya sama walaupun caranya berbeda. Satu-satunya yang tidak ada di kalangan orang kafir apa? As-salah. Mereka tidak akan melakukan salat seperti kita lakukan, tidak akan. Makanya Rasulullah mengatakan perbedaan kita dengan kafir salat. Begitu tidak salat berarti kita masuk dalam kekafiran. Dalam surat Maryam ayat 59 Allah menggambarkan kehidupan umat Muhammad sebelum datang kiamat. Apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang serombongan, sekelompok yang banyak, adha'us salat. Terjadinya nanti menjelang kiamat di akhir-akhir zaman, ni zaman kita ni. Apa pekerjaannya? Allah yang langsung mengatakan mereka meninggalkan salat, menyia-nyiakan salat. Wattaba'u syahawat, bukan hanya meninggalkan salat tetapi sekaligus memperturutkan hawa nafsu mereka. Apa yang terjadi pada mereka? Fasawfa yalqawna ghayya, pasti. Jadi Allah sudah pakai fasawfa itu. Saufa itu 80% itu terjadi. Kenapa Allah masih pakai saufa? Karena bisa jadi ada yang taubat. Maksudnya yang tidak taubat sampai mati, maka fasawfa yalqawna ghayya, pasti mereka dicampak ke dalam lubang neraka. Dan inilah zamannya. Ini cukup ramai orang nak sembahyang. Cukup ramai orang tak solat.
Dan selalu saya ulang-ulang di mana-mana, kita ini terjebak dengan kebanggaan, slogan Serambi Mekah, Tanah Aulia, Tanah Bumo Syuhada, Nanggro terlebih di atas harum dunia, Pak terlebih ada harum dunia menyuhana temayang. Di mana lebih kita di atas harum dunia ini kalau tak salat? Inilah dijebak dengan kebodohan-kebodohan, ya, mengagung-agungkan masa Iskandar Muda. Orang semayang, kita masih dengan Iskandar Muda tapi tidak salat. Sang kalau Iskandar Muda masih hidup kan takkan malu Muhammad. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini menjadi kunci pembuka amal. Kalau kita lakukan amal apapun sebaik-baiknya, kalau tidak salat langsung diputuskan Allah SWT. Maka tadi saya sebutkan, aneh sekali orang yang tidak salat tapi merasa hanya dengan mengeluarkan makanan di bulan Maulid dia merasa dia sudah aman. Kasih butnya but tidur 3 kali dia. Hanya semayang aja. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang palsu yang diedarkan yang mengatakan barang siapa yang memberikan makanan di bulan Maulid maka dia diampunkan semua dosa-dosanya. Kenyang teman, ini hadis-hadis palsu Pak ya. Sebahagiannya dhaif. Itu yang dipegang. Artinya muliakanlah Maulid Nabi tapi ikutilah apa yang diinginkan oleh Nabi. Seharusnya kan kita ketika merayakan hari lahir penghulu kita Rasulullah SAW, kita kan ikuti apa yang kita senangnya, karena beliaulah yang menjadi rahmatan lil alamin, beliaulah yang mengajak kita ke surga dengan mengajarkan salat. Ini yang harus diikuti. Ini kadang-kadang yang harus dihindari Pak. Pada ceramah pukul 11 malam, selesai pukul 2 pulang semua, orang dengar ceramah semua pulang, subuh hari semayang tidur. Nabrak Pak. Itu bukan mencintai Nabi, yang membuat Nabi benci. Nabi benci sekali kepada orang tak salat. Nah ini hal-hal yang kadang-kadang harus diperbaiki. Bukan tak boleh lakukan maulid, tapi ikutilah apa yang diinginkan oleh makhluk yang paling baik di dunia, ya, yaitu Muhammad SAW, yang mengajarkan kita kunci amal. Makanya Rasulullah mengatakan anna khaira a'malikum as-salat, sebaik-baiknya amalmu adalah salat. Lalu Rasulullah kemudian menutup hadisnya dengan mengatakan wala yuhafidhu 'ala al-wudu' illa al-mu'min, tidak akan mampu seseorang menjaga wudunya kecuali orang yang beriman. Maksudnya tidak akan mampu seseorang berwuduk untuk solat. Maksudnya solat, hanya orang yang beriman yang mampu menjaga solatnya. Maksudnya menjaga wuduknya untuk solat. Hanya orang beriman. Kenapa orang beriman mampu menjaga solat? Pertama, karena adanya sifat ar-raja, berharap-harap dari Allah. Jadi orang beriman itu kan percaya betul keindahan surga, keindahan bidadarinya. Setiap kali dia berwudu teringat, ya Allah, kami taat kepadamu, maka balaslah nanti dengan surgamu. Kami hidup abadi, tidak perlu lagi cari kerja, tidak ada lagi penyakit, tidak berjuang lagi di antara 1000 orang yang mendaftar PNS yang diterima cuma 1 orang. Kau tak kira dia mah. Dibuka lowongan PNS, yang daftar teribero, yang terima tiro, habis depangai depan. Di surga tak ada lagi, tak perlu lagi jadi PNS, tak perlu lagi jadi P3K, tak perlu lagi cari kerja dimanapun. Hiduplah bahagia, diberi makan oleh Allah dan minum sesuka-sukamu. Walahum ma yad'un, apapun yang kau suka. Ana pernah minta peng, bapak yang belum pernah makan adai ke anak, nelaki surga adai ke anak lebih mangat teribega. Man ka'nah, ka'nah lagi damang surga, lehumnya itu urusan Allah kan. Tapi artinya apa? Itu iman. Jadi ketika kita salat, ya Allah, jangan terus-terusan hidup kami begini ya Allah. Itu iman. Maka mereka mampu menjaga salat. Lalu diiringi sifat yang kedua, yaitu al-khawf, rasa takut kepada Allah.
ancaman Allah, siapa yang tidak salat maka akan begini, dicampakkan dalam neraka dengan pedihnya azab. Kata Rasulullah, api neraka itu 70 kali lipat, 70 kali lipat lebih panas, lebih dahsyat dari api dunia. 70 kali lipat. Kita tak perlu 70 kali lipat lah. Mampu dunia mendang hai kata kan. Jangankan kena api, asapnya saja tak sanggup tahan. Asapnya saja tak sanggup tahan. Saya punya teman kerja di pemadam kebakaran. Beliau cerita dalam beberapa kasus Los Mami Aceh Utara itu ada yang meninggal dalam kebakaran, tapi rata-rata mereka meninggal bukan karena terbakar. Maksudnya penyebab awal bukan terbakar, kehabisan oksigen karena asap. Jadi asap itu kalau sudah mulai masuk ke dalam ruangan, itu oksigen dibatasi sehingga duluan meninggal dengan asap yang masuk ke dalam paru-paru. Yang baru asap itu sudah tidak sanggup tahan, baru berikutnya terbakar. Jadi yang terbakar jasadnya. Itu semua kejadiannya begitu. Itu baru asap. Satu bara api keluar dari arang yang keluar dari tempatnya, jatuh di atas lantai, terpijak tapak kaki. Me'a kita apa? Me'a apa lagi bahasa Indonesianya ini? Apa bro? Me'a apa bahasa Indonesianya? Hana tu mau pegang. Ya, meraung-raung ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Meraung-raung lah. Itu seminggu tak habis-habis, tak bisa jalan, tak bisa pakai sendal. Kenapa berani melawan Allah dengan meninggalkan salat? Inilah kebodohan orang tua yang tidak mendidik anaknya salat. Jadi anak-anak hari ini saya sering ingatkan mahasiswa, kalian ini bodoh kalau tidak salat. Kalian telah menyiksa orang tua kalian, yang telah menghidupi kalian, mengirimkan uang, dia beli laptop, belikan HP. Banyak sekali mahasiswa tak salat, banyak sekali. Yang kalau dah pegang dosen, mahasiswa cukup banyak tak salat. Kita sediakan tempat, kita panggil, tetap tak salat. Kenapa? Orang tuanya tak mendidiknya salat. Dan orang tua itulah yang akan mendapatkan siksa dari hasil anaknya yang tak salat. Makanya Bapak Ibu, kalau anak-anak kuliah itu yang ditanya salat, tak usah tanya tentang berapa IPK-nya. Itu hanya dunia. Karena IPK tak perlu bang. Berapa IPK mu nak? Alhamdulillah mak 3,9 dapat nilai kumlot. Tak penting kalau tak salat. IPK tak penting. IPK yang 1,9 tak lulus saja bisa jadi wakil presiden. Kupu mana ini kakak? Tak penting itu. Itu bisa diatur semuanya itu. MK aja bisa diatur. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan yang wajib dijaga. Makanya Nabi mengatakan di antara semua amal dalam rukun Islam yang disuruh lakukan dari waktu sebelum wajib adalah salat. Sebelum wajib sudah disuruh wajibkan. Sebelum wajib, wajibnya kan baligh. Tapi sebelum wajib sudah diwajibkan. Umur 7 tahun segera ajarkan. Karena dia butuh waktu untuk melekatkan salat di dalam aliran darahnya. 7 tahun mulai. Maka kehidupan anak-anak yang tak salat ni saya lihat, karena memang tak diajarkan. Bisa jadi orang tuanya pun tak salat. Bergulirnya waktu, akhirnya ketika baligh mereka tak salat. Susahnya mereka salat. Maka Bapak Ibu berjuanglah mendidik anak salat, karena ketika kita meninggal anak kita masih salat, maka seluruh pahala mereka dikirimkan Allah menjadi amal jariyah, yaitu waladun salihun, dikirimkan Allah menjadi amal jariyah. Bahagianya kita duduk istirahat di kuburan, lalu kemudian tiba-tiba dapat paket terus-terusan, datang lagi malaikat mengatakan paket, katanya. Ini bukan JNT bang, dan tidak ada COD itu, langsung tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu. Bahagianya kita, ya Allah, anak lu mendangi semayang, alhamdulillah. Lalu kita katakan mungkin kepada suami kita yang juga sudah meninggal, alhamdulillah ya bang, untung katanya roji kita jaga anak, kita kirimkan dia ke pesantren, kita paksa dia, kita pukul dia.
Sama kayak saya pukul abang waktu mau kahwin pertama, abang kan tak solat juga, kata si isteri. Situlah dia ditampar sama suaminya sekali lagi. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang betul-betul harus dijaga. Nah, kemudian Nabi mengatakan dalam hadis berikutnya, sedikit lagi, dalam hadis berikutnya dari Abu Malik Al-Asy'ari, dari Abu Zar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi syita. Ya. Jadi pada suatu hari Nabi keluar dari rumah dan ketika itu musim dingin, ya, bersama beberapa sahabat termasuk Abu Zar. Wal waraq yatahafat. Di saat musim dingin semua daun-daun berguguran. Ya. Fa akhadha bi ghusnin minas syajarah. Lalu Rasulullah mengambil satu ranting yang jatuh dari pohon. Qal, dan Rasulullah berkata, faja'ala zalikal waraq yatahafat. Jadi ada ranting yang jatuh dari pohon, beliau ambil, beliau jatuhkan daun-daunnya dari ranting itu, beliau gugurkan daun-daunnya. Faqal, lalu beliau berkata, ya Abu Zar, wahai Abu Zar, qultu, aku berkata, labbaika ya Rasulullah. Begitu dulu para sahabat beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dipanggil mereka menjawab labbaika ya Rasulullah, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qal, dan Rasulullah berkata, innal 'abdal muslim, seseorang muslim, liyusalli as-salah, kalau dia melakukan salat, yuridu biha wajh Allah, yang dia menginginkan dari salatnya hanya ridha Allah, betul-betul salat hanya untuk taatnya kepada Allah, fatahafat anhu zunubuhu kama tahafat hazal waraq an hazihi syajarah. Kata Rasulullah, berguguranlah dosanya seperti gugurnya daun ini dari ranting-rantingnya atau dari pohon-pohonnya. Jadi kan Pak, kalau kita ambil ranting pohon, kita kan yang namanya ranting sudah jatuh sendiri, berarti daunnya udah kering itu. Jadi waktu kita ambil ranting itu menyodot tasir apa kita, cacruan, kan? Pokoknya begitulah. Ya. Itu kan daunnya kan tidak kuat lagi, maka tua-tua, sudah tua-tua tu daunnya. Itu kan gugurnya mudah sekali gugurnya. Berbeda dengan ranting dengan daun yang masih muda, susah ininya. Ini memang sudah waktunya gugur. Kata Rasulullah, begitulah gugurnya dosa orang-orang yang salat. Di dalam hadis lain, semua dosa kita ketika mau salat, Allah letakkan di pundak. Allah letakkan, dikumpulkan di pundak. Begitu sujud, langsung berguguran semua dosa. Apa penyebabnya? As-salah, yaitu salat. Makanya salat itu menjadi pengampun dosa. Bagaimana orang habis salat maksiat lagi, salat lagi maksiat, selama belum mati tetap Allah gugurkan. Malam salat digugurkan, rupanya pagi maksiat lagi, dia salat zuhur lagi digugurkan lagi, terus begitu. Allah tidak melanggar janji. Cuma bahayanya orang yang begini, dia tidak tahu dijemput ajalnya dalam keadaan sedang melakukan maksiat atau sedang dalam keadaan salat. Yang bahayanya orang yang tidak istiqamah. Tapi kalau kita Pak yang sudah istiqamah, minta di hati agar tetap di jalan Allah, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kita ini setiap kali solat ni, bapak-bapak solat, ibu-ibu solat, memang kita tidak melihat dosa kita Pak, tapi digugurkan dari catatan amal. Begitulah hebatnya orang yang solat. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, as-salatu nur, salat itu cahaya. Salat itu cahaya. Kenapa disebut cahaya? Yang bercahaya apanya? Hatinya. Orang yang salat, kalau sudah bercahaya, bagaikan orang memegang senter dalam kegelapan. Geduh aja, dia tahu mau kemana. Maka coba lihat tindakan orang salat. Dia tahu begitu dia senter, ini haram. Dia senter, ini halal. Berarti dia pergi ke tempat halal. Itu orang salat. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Akibatnya selalu terjaga menuju jalan ke surga. Itu orang yang salat. Maka disebutlah as-salatu nur. Ini hadis Bukhari Muslim dengan derajat yang sahih. Hadisnya panjang, cuma yang saya ambil yang bagian salatnya saja.
Makanya orang salat itu Pak, cara bertindak, kebijakannya beda. Kalau suami salat ada masalah dalam rumah tangga, itu dia terhadapi dengan tenang. Walaupun marah ada, semua orang ada marah, cuma marahnya tenang. Artinya ketika dia hadapi istrinya, dia hadapi anaknya, waktu marah karena orangnya salat, dia memikirkan dengan baik. Dia pikir dengan baik, ini kalau saya pukul istri ini, yang pelihara anak saya istri ini, dulu waktu saya ambil dari mertua, dari orang tuanya, diberikan baik-baik. Mulai itu memainkan peranan salat, karena salat itu bisa mencegah keji dan mungkar. Jadi beda. Akhirnya apa yang dilakukan? Gecok silau, gejak aku dia kopi. Tidak dia pukul istrinya, tidak dia bentak, tidak dia caci maki. Isteri mepet-pet di belakang, pet-pet, dia tidak peduli. Dia ambil sendal, dia ke kedai kopi. Sendalnya dipakai, maksudnya bukan dipakai di tangan. Dia pakai sendal, dia berangkat. Setelah 2 jam baru dia pulang. Keadaan sudah tenang, isteri pun sudah capek, sudah tertidur karena capek sekali, tertidur sendiri. Jadi keadaan tenang kembali. Nyaur semayang, menyauruh hendak semayang Pak. Coba lihat keluarga yang tak solat, coba lihat isteri-isteri yang tak solat, suami-suami yang tak solat. Sedikit masalah raya laju Pak, hanya gara-gara kalimat yang sedikit-sedikit saja bisa menjadi penyebab hancur-hancuran. Dipukulnya, dicampaknya istri pun karena tidak salat juga, melawan jugalah. Disiapkanlah racun sianida, lalu diasah gergaji, dimutilasi di tengah malam. Enggak mikir panjang, mati ke ini. Begitulah orang-orang tak salat. Anak-anaknya semua hancur-hancuran karena tak salat. Yang pacaran, yang sabe, yang narkoba, yang akibat tak salat. Coba tanya sama semua orang yang narkoba, nak semayang awak kah? Saya sudah tanya Pak, nak semayang awak kah? Jawabannya hana. Ayah kena semayang, Pak ni nak semayang. Mak ke? Hana cik. Inilah efek salat, tanha anil fahsya wal munkar. Terakhir, ada satu riwayat dari salah seorang tabi'in bernama Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzanni. Dia berkata, man misluka ya bena Adam. Dalam ulama itu kan Pak, dia punya ilham, dia punya ilmu yang Allah berikan. Apa katanya? Adakah yang sama seperti engkau wahai anak Adam? Idza syi'ta an tadkhula ala maulaka bighairi iznin dakhalta. Maksudnya, sungguh hebat engkau wahai anak Adam, tidak ada yang sama denganmu. Kalau engkau ingin menemui majikanmu, engkau langsung masuk tanpa meminta izin. Ini apa nih maksudnya? Dia ingin mengatakan, tidak ada yang sehebat kita. Kita kalau mau menemui majikan, biasanya kan minta izin dulu, minta waktu dulu. Ini mau temui wali kota, ketemu sama siapa Pak? Ajudan yang atur waktu. Kata ajudan, Pak, ni balik singgah Posiplo apa? Bapak sedang rapat, kita balik jam 10 besok. Rupanya rapat belum selesai. Balik lagi, bapak udah ke Medan. Mau ketemu seorang pembesar saja, buat proposal, minta ketemu, buat ini, harus buat janji. Itu ketemu dengan para pembesar. Di sini disebutkan, adakah yang sehebat engkau wahai anak Adam? Engkau bisa bertemu dengan majikanmu dengan tanpa meminta izin. Lalu orang bertanya, wa kaifa zalik? Apa maksudnya itu? Kayak mana tu? Kok bisa ada orang minta bertemu sama majikan tanpa meminta izin lebih dahulu? Dia mengatakan, yaitu tasbaghul wudu, cukup engkau berwudu, wa tadkhulu mihrabak, lalu engkau masuk ke mihrab, iaitu tempat salatmu, fa iza anta qad dakhalta ala maulak tukallimuhu bila tarjuman. Di saat engkau mendirikan salat, engkau langsung berbicara dengan Tuhanmu tanpa harus ada penerjemah di antara kalian. Lihat kalau cara bertemu Allah, ada proposal untuk bertemu Allah? Tidak ada. Wudu, dirikan salat. Di saat dirikan salat, kita sebenarnya sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hebat sekali kita ini bertemu Allah di dalam salat. Jadi jemaah melakukan Allah, ini di antara banyaknya hadis ini yang kita
bahas nanti ke depan, baru masuk ke tentang pahala ketika melakukan rukuk, melakukan sujud. Ini sedikit-sedikit Pak, untuk mengetahui betapa besarnya kemuliaan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala.